Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan SMA kelas 11. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas materi prasyarat untuk bab di semester 1 ini, yaitu persamaan trigonometri. Kenapa harus dibahas dulu atau ada materi prasyarat dulu? Itu agar memudahkan kalian nanti dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Materi prasyarat ini sebenarnya sudah kalian pelajari ketika kelas 10 semester 2. Namun tidak ada salahnya jika kita mereview. Oke. Nah, ingat lagi bahwa satu putaran penuh itu berapa derajat? Betul, 360 derajat. Nah, kemudian di sini dibagi menjadi 4 daerah atau disebut dengan kuadran. Ada kuadran pertama, dibatasi oleh 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di sini nilai perbandingan trigonometrinya untuk sinus, kosinus, dan tangen. Di sini semuanya positif atau Ibu tulis di sini adalah all, semua positif nilainya. Kemudian ada yang namanya kuadran 2. Nah, kuadran 2 dibatasi oleh 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, di sini bagaimana dengan nilai perbandingannya? Ternyata yang positif hanya sinus. Jadi untuk kosinus dan tangen itu nilainya negatif. Kemudian untuk kuadran 3. Nah, masih ingat nggak apa yang positif di kuadran 3? Betul, yaitu tangen. Nah, berarti selain tangen itu apa aja? Sinus, kosinus bernilai negatif. Nah, terakhir, di daerah terakhir yaitu kuadran 4. Nah, yang bernilai positif adalah kosinus. Berarti selain kosinus nilainya, atau selain kosinus itu berarti sinus dan tangen itu nilainya negatif. Jadi kamu cukup ingat saja nilai-nilai yang positifnya. Atau bisa kita singkat asin tan kos. Jadi untuk kuadran 1 semua, kuadran 2 hanya sin positif, kuadran 3 tangen positif, dan kuadran 4 adalah kosinus yang positif. Asin tan kos, agar memudahkan kalian mengingat nilai perbandingan trigonometri di sudut berelasi. Nah, yang akan kita bahas sekarang. Nah, selanjutnya, untuk nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1, ini ada sinus grafiknya. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini untuk sumbu Y, ini intervalnya negatif 1 sampai 1. Nah, untuk yang di sumbu X ini adalah besarnya sudut ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan seterusnya. Nah, kita amati di 0 derajat ini titiknya 0 atau nilainya adalah 0. Kemudian terus naik ke atas sampai dibatasi oleh 90 derajat, ini hasilnya 1. Ya. Kemudian melewati kuadran 1 ini menurun. Nah, sampai di batas 180 derajat ini nilainya 0 dan terus turun. Nah, kemudian naik lagi gitu ya. Nah, kita bisa tuliskan untuk kuadran 1 berarti batasnya sampai sini aja ya. 0 sampai 90 derajat. Ada 5 sudut istimewa. Nah, untuk sin 0 derajat itu adalah 0, 30 derajat setengah, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, dan 90 derajat adalah 1. Nah, ini mungkin sudah kalian hafal gitu ya. Sudah pernah kalian hafalkan sebelumnya. Jadi, jangan lupa ini ya, karena menjadi modal kita. Selanjutnya, untuk kosinus. Nah, grafiknya seperti ini ya, mirip dengan kurva. Jadi, dimulai dari 0 derajat itu adalah 1, gitu. Menurun terus sampai 360 derajat. Nah, kembali ke angka 1, gitu. Kita bisa tuliskan kosinus 0 derajat adalah 1, kosinus 30 derajat setengah akar 3 untuk 45 derajat setengah akar 2,
60 derajat setengah, dan 90 derajat adalah 0. Jadi kalau kosinus kebalikan sinus gitu ya urutannya. Nah, kalian bisa bandingkan. Nah, kamu juga harus ingat ya untuk nilai perbandingan kosinusnya. Ya, untuk tangan. Nah, untuk tangan, kita ingat saja bahwa tangen alfa itu sama dengan sinus alfa per cos alfa. Jadi kalau kamu lupa lagi urutan tangen, kamu bisa ingat saja perbandingan ini, sinus per cosinus. Nah, kita lihat nih, misalkan yang 0 derajat, itu kan 0 sinnya, cosnya 1. 0 dibagi 1 hasilnya 0, gitu ya. 30 derajat. Nah, setengah dibagi setengah akar 3. Hasilnya 1/3 akar 3. Dan seterusnya sampai 90 derajat ya. Yang 90 derajat itu sinusnya 1. Kosinusnya 0. 1 bagi 0 yaitu tidak terdefinisi. Nah, jadi untuk tangan 0, 1/3 akar 3, 1 akar 3 dan tidak terdefinisi. Nah, dari tabel ini semuanya harus kamu ingat ya. Ini sebagai bahan dasar kamu untuk mengerjakan persamaan trigonometri nantinya. Nah, kemarin kan sudah diberikan soal, coba udah betul belum jawaban kamu? Nah, kamu cek aja ya di sini di tabelnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke perbandingan trigonometri sudut berelasi untuk kuadran 2. Nah, tadi sudah disebutkan kuadran 2 itu batasnya 90 derajat sampai 180 derajat. Itu ya untuk daerahnya. Kemudian untuk sudut yang berelasi, nah kita ambil aturan yang sumbu X. Jadi kita gunakan 180 derajat ya aturannya. Tidak menggunakan yang 90 derajat. Nah, caranya kamu tinggal cari sinus 180 derajat dikurangi alfa. Nah, jadi selisih, nanti selisih yang ditanyakan dengan 180 derajat ini berapa? Berarti itu adalah A. Nanti jawabannya sama dengan sinus A. Kenapa di sini? Di sini positif ya, karena di kuadran 2 sinusnya itu positif. Dilanjutkan untuk kosinus, sama ya rumusnya, kosinus 180 dikurangi alfa. Sama dengan negatif kosinus alfa. Karena di kuadran 2, kosinus itu nilainya negatif. Kemudian untuk tangan, rumusnya masih sama. Tangan 180 dikurangi alfa sama dengan negatif tangan alfa. Nah, intinya jadi kamu harus cari alfanya itu berapa. Baru kita kembalikan ke yang tadi ya, tabel tadi. Nah, contohnya yang kemarin ya, Ibu kasihkan soalnya kosinus 135 derajat itu hasilnya berapa? Nah, coba biar lebih paham lagi, kita gambarkan. Kira-kira maksudnya gimana sih 135 derajat itu? Nah, kan mulai dari 0 derajat ya. Berarti dari sini berputar, tapi sampai 135 derajat. Nah, kira-kira di pertengahan ini ya. Nah, ini adalah 135 derajat. Nah, kemudian A yang itu yang mana alfanya itu? Alfanya itu yang ini. Nah, ini ya, maaf. Nah, ini ada alfanya yang bakalan kita cari gitu. Nah, karena yang soalnya kosinus berarti kita ambil yang ini, kosinus rumusnya. Berarti cos 135 derajat, kosinus dalam kurung 185 derajat dikurangi. Nah, kita cari aja selisihnya. 180 yang ini dikurangi 135 berapa? Yaitu 45 derajat. Setelah itu, kosinus itu di kuadran 2 itu apa? Positif, negatif. Ternyata di sini negatif ya. Berarti kita tuliskan di sini negatif cos. Alfanya 45 derajat. Nah, berarti hasilnya negatif setengah akar 2. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa ingat kembali pelajaran yang udah kalian kuasai ya sebelumnya. Selanjutnya
kita beralih ke kuadran 3. Nah, untuk kuadran 3, ini batasnya 180 sampai 270. Jadi kalau ada soal ditanyakan misalkan tangan 215. Wah, itu di kuadran berapa? Harus udah otomatis gitu ya. Oh, ingat di kuadran 3. Berarti rumusnya gimana? Nah, rumusnya berarti sinus 180 derajat ditambah alfa. Gitu. Jadi, sekarang mah ditambahkan ya karena berada di daerah ini. Berarti 180 ditambah berapa? Gitu ya. Kemudian, karena sinus di kuadran 3 itu negatif, berarti kita tulis di sini negatif sin alfa. Selanjutnya, kosinus 180 ditambah alfa itu sama dengan negatif juga ya. Karena ya di kuadran 3 negatif. Kemudian yang tangan 180 ditambah alfa itu sama dengan tangan alfa positif ya. Ingat lagi. Nah, kita ke soal sinus 210 derajat. Jadi, misalkan kita gambarkan putarannya sampai 210 derajat. Misalkan di sini ya, 210. Aduh. Bengkok, gak apa-apa. Nah, kira-kira sampai sini itu adalah 210 derajat. Berarti ada di kuadran 3. Nah, rumusnya berarti sin 210 derajat sama dengan sin 180 ditambah berapa? Tinggal cari aja selisih antara 210 sama 180. Berapa? Itu 30 derajat. Berarti untuk sinus karena tandanya negatif atau nilainya negatif berarti sin negatif sin 30 derajat hasilnya negatif setengah. Kemudian untuk kuadran 4. Nah, untuk kuadran 4 itu yang positifnya kosinus. Bagaimana rumusnya? Nah, tentu saja karena menggunakan sumbu X berarti di sini 360 derajat dikurangi berapa gitu ya. Berarti sin 360 dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Kemudian kosinus 360 dikurangi alfa sama dengan kosinus alfa. Nah, ini positif ya kosinusnya. Kemudian untuk tangan 360 dikurangi alfa sama dengan negatif tangan alfa. Nah, kemudian contohnya atau yang sudah kemarin kalian kerjakan yaitu tangan 315 derajat. Nah, di mana posisinya? Nah, berarti misalkan nih, Ibu gambarkan 360 derajat itu sampai di mana? Nah, misalkan di sini ya. Nah, berarti alfanya yang mana? Kalau dikurangi, berarti yang ini yang bersisa ini ya. Karena kan berelasi. Nah, berarti dikurangi berapa? Kira-kira 360 dengan 315 selisihnya yaitu 45 derajat. Berarti untuk tangan karena di kuadran 4 itu hasilnya negatif atau nilai negatif, berarti kita tuliskan negatif tangan 45 derajat. Hasilnya adalah negatif 1. Kemudian, nilai perbandingan trigonometri sudut negatif. Nah, untuk sudut negatif, ketika semua nilai perbandingan untuk sin, cos, tan itu diawali dengan negatif ya untuk jadi berputarnya itu searah jarum jam gitu ya kalau negatif. Nah, di sini hasilnya sinus negatif berarti hasilnya negatif sinus alfa, tapi untuk kosinus tetap positif gitu ya. Kemudian yang tangan negatif alfa berarti hasilnya negatif. Jadi yang tetap positif itu yaitu kosinus. Hanya kosinus saja. Jadi kalau ditanyakan sudut negatif untuk kosinus negatif alfa itu hasilnya positif alfa. Jadi tidak berubah jadi negatif gitu ya. Contohnya sinus negatif 90 derajat. Berarti sinus 90 derajat.
Nah, sin 90 berapa? Yaitu 1 ya, berarti negatif 1. Kemudian, soal berikutnya, kosinus negatif 240 derajat. Nah, sudah Ibu katakan tadi, untuk kosinus, jadi positif gitu ya, tidak negatif juga gitu. Jadi kosinus 240 derajat, nah ini hubungannya dengan sudut yang berelasi tadi. Ada di kuadran berapa coba? Nah betul, ada di kuadran 3. Di kuadran 3, berarti yang kuadran 3 yang positifnya apa? A sin tan cos. Oh berarti yang positifnya hanya tangen. Berarti untuk kosinus nilainya negatif. Nah kita tulis nanti nilainya jangan lupa. Di sini rumusnya untuk kuadran 3 yaitu kosinus 180 ditambah 60. Kemudian negatif kosinus 60 derajat, dan hasilnya negatif setengah. Jadi kosinus negatif 240 derajat itu hasilnya negatif setengah. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Tinggal ingat aja untuk sudut negatif kosinus saja yang nilainya jadi positif gitu ya. Kemudian untuk perbandingan trigonometri sudut lebih dari 360 derajat. Jadi lebih dari satu putaran gitu ya. Nah, kalau lebih dari satu putaran, berarti di sini ada yang namanya K. Atau nanti bilangan atau berapa putarannya itu ya, banyaknya putaran untuk K di sini. Rumusnya sama ya, hanya berbeda trigonometrinya. Untuk sin K dikali 360 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa. Dan seterusnya sampai tangan. Kita lihat aja ke contoh. Nah, ini tangan 750 derajat. Nah, itu kan berapa putaran? Satu putarannya kan 360. Berarti kira-kira ada 2 putaran gitu ya. Berarti tangan 2 dikali 360 derajat. Nah, kalau 2 kali 360 derajat itu kan 720 gitu ya. Nah, selisihnya antara 750 sama 720 itu berapa? Ini alfanya, berarti 30 gitu. Nah, kemudian kita tuliskan tangan alfa, berarti tangan 30 derajat, hasilnya adalah 1/3 akar 3. Oke, itu yang dapat Ibu bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa ingat kembali dan ini harus kalian kuasai ya. Nah, coba dari soal yang kemarin berapa nomor yang sudah benar jawabannya? Silahkan tulis di komentar ya. Nanti Ibu cek siapa aja yang menjawab. Berarti benar kamu kerjakan. Ibu tunggu ya. Nah, mungkin sampai sini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.